Oke, brother, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di Barca Channel. Mohon maaf banget karena baru kali ini saya sempat membuat video lagi, dan seperti yang brother ketahui kalau brother ngikutin channel saya udah lama banget gak ngupload. Mungkin ada sekitar 1 bulan, lupa lagi saya. Saya mohon maaf karena memang akhir-akhir ini banyak banget kesibukan ya di pekerjaan saya tentunya. Dan hari ini saya akan menyempatkan waktu ya, sedikit waktu barangkali bisa bermanfaat ya. Untuk video kali ini saya akan sharing pengalaman saya ketika dulu tes untuk mendapatkan SIM A ya, tes mengemudi. Nah, di sini saya nggak akan fokus ke untuk yang belum tahu ya, untuk mendapatkan SIM A itu kita nanti harus menjalankan 2 tes ya. Yang pertama adalah tes tulis. Itu nanti soalnya berupa pilihan ya, pilihan ganda A, B, C, D, E kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Nah, yang kedua itu tes praktek tentunya ya. Nah, di video kali ini saya nggak akan bahas untuk tes tulisnya karena brother bisa cari sendiri di internet, banyak banget contoh soalnya, nggak beda jauh, pasti ada di situ. Intinya sebagian besar atau kebanyakan pertanyaannya itu mengenai seputaran rambu-rambu lah ya, sebagian besar rambu-rambu lalu lintas. Nah, untuk di video kali ini saya akan fokus membahas di prakteknya ya. Nanti apa saja sih yang dites ketika dulu saya tes untuk mendapatkan SIM A ini. Oke, simak terus videonya, kita langsung aja praktek. Let's go. Oke bro. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk tes mengemudinya di sini ada 3 jenis tes ya. Nah, tipe yang pertama itu tipe yang paling mudah ya, tes yang paling mudah. Kalau yang aslinya ya, yang ini itu patokannya itu Trafficon ya, kerucut yang warna orange itu ya. Nah, di sini saya menggantikan pakai kursi saja ya, karena Trafficonnya nggak punya, jadi manfaatin yang ada aja. Nah, seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nanti jaraknya itu tidak jauh ya, sekitar mungkin 20 meteran lah, 20 meteran ya. Oke, kira-kira jaraknya seperti itu. Nanti ditentukan garis finishnya. Jadi nanti berangkat dari start lurus sampai finish, sampai garis yang sudah ditentukan. Setelah finish, nah kalian langsung mundur lagi sampai ke tempat start awal. Dan syarat keberhasilannya itu adalah kalian jangan sampai menyentuh sedikit pun Trafficonnya, apalagi sampai Trafficonnya jatuh, itu otomatis gagal ya. Jadi syaratnya cuma itu. Jadi kalian harus meluncur dengan sangat mulus tanpa menyentuh sedikit pun Trafficon, kayak gitu ya. Itu aturannya. Oke, kita langsung saja praktekannya. Let's go. Brother, kita masuk ke tes mengemudi yang pertama ya. Nah, jadi nanti kurang lebih situasinya akan seperti ini ya. Trafficon di setiap sisi, dan jaraknya itu cukup lumayan sempit, hampir pas banget lah sama mobil yang dipakai gitu ya. Jadi bener-bener dipasin, dikasih space jarak sedikit ya. Itu aturannya seperti itu. Nah, kita langsung saja. Oke, kita langsung saja. Sebetulnya ini adalah tes yang termudah ya, karena kita tinggal injak gas dan menyetabilkan setir tanpa harus memutar kanan atau kiri. Kita stay aja dan kita pastikan sampai finish tidak menyentuh Trafficonnya. Oke.
Mari. Masukkan ke gigi 1, lepaskan rem sambil lepaskan kopling secara perlahan. Nah, setelah melaju seperti ini, stabilkan setir kiri kanan, perhatikan ya. Oke, seperti itu. Dan ketika sampai garis finish atau garis yang telah ditentukan, kita berhenti. Nah, sebetulnya untuk pertama kali melaju, supaya mudah ya, tipsnya adalah kalian tinggal nengok ke spion kiri, spion kanan maaf, sama spion kiri ya. Nah, jadi nanti otomatis ketika maju beberapa meter, trafikonnya akan kelihatan dari spion kanan dan kiri. Nah, setelah trafikonnya kelihatan, itu akan sangat mempermudah kita untuk menyetabilkan melajunya mobil ya. Nah, berarti kalau udah sampai garis finish, trafikonnya akan kelihatan jelas ya dari sisi kanan dan kiri spion. Oke, maka harusnya jadi mempermudah ya. Kita lanjut. Oke, lepas kopling perlahan. Oke, sambil direm ya, takut nanti terlalu cepat meluncurnya. Pelan-pelan saja, karena kecepatan tidak dinilai ya. Yang penting adalah ketepatannya. Oke, jadi kita slow aja. Nah, kayak ini. Oke, slow ya. Oke, sekali lagi, kecepatan tidak dinilai ya, atau tidak dibatasi waktunya. Makanya kita manfaatkan dengan aturan tersebut. Kita harus pelan-pelan, slow saja ya, slow aja ya. Jangan gurung rusuh lah kalau cek Sundanya lah gitu ya. Oke, mau coba satu kali lagi? Boleh ya. Oke, pelan-pelan saja. Kaki kanan boleh di stay di rem ya, untuk jaga-jaga. Tuh, kan kelihatan hijau. Nah, itu akan mempermudah ya. Oke. Oke, kita mundur kembali. Oke, seperti ini ya. Sangat mudah sekali. Nah, perlu juga diketahui ya, untuk aslinya mungkin agak jauhan ya. Ini karena lahannya cuma segini-gininya, jadi ya ini sebagai contoh saja lah ya. Kayak gitu. Oke, selesai untuk tes yang pertama. Mantap. Oke, kita lanjut ke tipe tes yang kedua ya, jenis tes yang kedua. Nah, ini saya sudah siapkan. Anggap aja ini trafikon ya. Nah, ini berbeda ya posisinya. Kira-kira seperti apa ya tesnya? Nah, jadi gini ya bro ya. Nah, ini trafikonnya bentuknya zigzag kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nah, zigzag kayak gini. Nah, jadi nanti aturannya kita melaju masuk sini. Nah, masuk sini, lanjut belok kiri, langsung belok kanan, langsung belok kiri lagi. Kayak gitu ya. Jadi intinya kita harus melaju secara zigzag. Satu, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini adalah tes yang menurut saya cukup sulit, apalagi untuk pemula ya. Biasanya rata-rata yang gagal itu di tes ini, kebanyakan menurut Pak Polisinya ya. Oke, rata-rata di sini. Ini kesulitannya cukup lumayan sulit. Oke. Dan aturannya sama seperti tadi, kita harus maju zigzag. Lalu setelah sampai garis finish, kita harus mundur lagi, zigzag juga ya. Nah, itu yang sulitnya itu adalah pas saat mundurnya. Nah, kita harus sampai start awal lagi. Sama seperti tadi, aturannya tidak boleh sedikit pun menyentuh trafikon. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja praktekkan. Oke brother, ini adalah tes yang kedua ya. Oke. Nah, di sini saya ada beberapa tips ya sebelum kita mulai ya.
ada beberapa tips. Karena sekali lagi ini waktunya tidak dibatasi, jadi kalian harus seslow mungkin ya, serileks mungkin. Nah, pengalaman saya dulu, saya ditawari apakah mau dibarengin di sini, duduk di samping Pak polisinya, atau mau sendiri aja. Nah, kalau saya pribadi lebih memilih untuk sendiri saja, karena biasanya kalau didampingi itu malah grogi ya, dan akhirnya nanti buyar konsentrasinya. Makanya saya pilih sendirian saja. Nanti dipandu pakai mic, pakai sound, sama bapak polisnya di pinggir, biasanya seperti itu. Nah, lalu untuk spion kiri kanan atau tengah ya, itu bebas. Mau kita nongol kepalanya ke pinggir, itu bebas, itu diperbolehkan. Waktu saya tes dulu ya, jadi itu sangat mempermudah. Jadi kalian jangan yang terpatok sama spion saja, kalian boleh juga nengok ke bawah kayak gini, nongol gitu, boleh sih, nggak apa-apa ya, karena kan namanya juga masih pemula ya, nggak apa-apa, itu dibolehin waktu saya tes dulu. Oke. Nah, syukur-syukur nggak perlu kalian nongol, itu kalian udah bisa, itu hebat banget ya. Oke, kita langsung saja mulai. Oke, buka kupling, lepas kupling perlahan, gas tipis-tipis sambil direm. Oke, lihat kanan, putar setir, kiri maksudnya ya, putar setir, lihat spion ada nggak konnya. Oke, masih aman. Oke, kita lanjut lagi, habiskan kayak gini ya. Nah, kita boleh nongol kayak gini, nggak apa-apa. Nah, awas jangan sampai kelebihan ya, karena di depan ada trafikon lagi. Kita habiskan putar setir ke kiri lagi, kayak gini bro. Nah, oke, setelah sampai garis finish, kita harus mundur lagi. Nah, di sini nih tingkat kesulitan yang sangat sulit ya. Oke, di mundurnya. Kalau maju mungkin kalian masih bisa merasakan, masih bisa konsentrasi ya. Tapi kalau mundur, tingkat kesulitannya saya rasa akan bertambah ya. Kita langsung aja masuk ke gigi mundur seperti tadi ya. Tuh, traffic konnya kelihatan, kanan juga kelihatan. Slow aja, kita pepedin bodi belakangnya ke traffic kon yang belakang, kayak gini, pepedin aja. Nah, setelah traffic kon yang depan ini lolos, kita habiskan setir kayak gini ya. Nah, tuh udah kelihatan lagi trafikon yang sebelah kanan belakang. Nah, ketika udah satu garis kayak gini, kelihatan nggak ya dari kamera ya? Kayak gini nih, tuh kelihatan nggak? Nah, kalian udah harus mulai mengembalikan setir kayak gini, kembalikan setir, lalu agak lurus, stay lurus. Nah, kita pepedin lagi ke yang belakang. Setelah traffic ini lolos, nah kita langsung putar setir habis lagi kayak gini. Nah, habiskan kayak gini, lalu kita akan muncul traffic cone yang terakhir. Nah, kayak gini ya. Oke, wow, mepet sekali ya, nggak apa-apa. Oke, setelah lolos seperti ini, nah kita luruskan saja setirnya, lalu bisa habis putar kayak gini. Oke, lalu kita tinggal lurus setir, beres. Oke, kayak gitu ya. Gimana? Cukup sulit ya? Memang ini tes yang paling sulit. Kalian sebelum tes boleh nyoba-nyoba dulu di rumah ya. Oke, karena kalau dadakan itu ya sulit ya. Sulit, pasti sulit lah. Sulit. Saya memahami bagaimana kesulitan para pemula ya. Sulitnya mengatur sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, itu sulit banget. Saya merasakan, saya pernah mengalami itu ya. Oke, kayak gitu bro. Oke, gimana? Mau nyoba satu kali lagi? Boleh. Yuk, gaskeun. Oke, jadi patokannya tetap spion kiri kanan. Kalau ragu-ragu boleh nongol kayak gini ya. Nah, boleh nongol ke pinggir, ke belakang kayak gini boleh.
Tapi nggak tahu ya kalau di daerah lain, saya nggak tahu. Tapi ini yang pengalaman yang saya alami aja ya waktu dulu saya membuat SIM kayak gitu. Oke, kita coba satu kali lagi. Nah, kita tujuannya ke sini, nyerong kan. Nah, ke sini berarti. Nah, gitu ya. Ini kan posisi mobil lurus, nyerong ke sini. Nah, setirnya diputar ke kiri kayak gini. Ya. Oke. Nah, untuk maju ini untuk maju ya. Itu jarak ke kon ini terus harus dikasih space ya, biar nanti nggak tekor. Jadi kita lebarin ke kirinya, kita agak lebarin kayak gini nih. Oke. Tuh, kon yang belakang udah kelihatan ya. Kita lebarin kayak gini. Nah, patokannya kalau udah ban depan udah lurus lah ya, kira-kira lurus sama kon yang ini, kita boleh putar habis kayak gini. Nah, habis kayak gini. Oke. Pastikan yang depan lolos ya, kayak gini. Oke. Ketika ban depan udah sejar lagi, waktunya kita putar ke kiri lagi. Kayak gitu ya. Habiskan aja putarnya. Nah, kan? Oke, kayak gitu ya. Oke, teorinya kayak gitu sih, teorinya kayak gitu. Langsung kita mundur. Oke, kita pepedin ke kon yang belakang. Bedanya kalau belakang itu harus dipepedin ya. Pepedin. Nah, ketika ini udah sejar dengan ban depan, kita mulai putar. Kalau feeling kita udah dapat bodi depan ujungnya udah lolos, itu kita habisin aja. Habisin putar setirnya kayak gini ya. Nah, gini. Tuh udah mepet sejajar ini udah kira-kira kelihatan 1 cm atau 2 cm dari spion. Itu setir sudah mulai kita balikan lagi kayak gini. Nah, ketika dia udah sejajar dengan ban depan, itu kita harus terus putar setir agak banyak. Udah pastikan lolos dia ke moncong depannya, habisin aja setirnya kayak gini. Lalu kita fokus ke kon yang belakang kayak gini. Nah, kalau udah 1 cm 2 cm jaraknya, itu berarti sudah harus kita luruskan setirnya kayak gini. Lalu banting lagi, depan lolos, banting lagi. Oke bro, kayak gitu ya. Oke, seperti itu caranya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekali lagi, itu saya tanpa 00 ya. Dan kalau mau 00 pun waktu saya praktek itu diperbolehkan ya. Oke, kayak gitu ya kurang lebih. Kita lanjut ya ke jenis praktek yang ketiga. Oke, lanjut ke jenis tes yang ketiga. Nah, ini saya rasa kalau kalian nonton ini, kalian bisa saja mungkin tes yang ketiga ini bisa lebih mudah dari tes yang kedua, atau bisa saja menjadi tes yang tersulit ya. Ini tergantung dari kemampuan kalian ya. Nah, saya jelaskan di sini sudah terlihat satu tanjakan ya, yang lumayan langsung nanjak posisinya ya. Nah, tes yang ketiga ini kalian tidak akan menemukan traffic cone lagi ya. Di sini hanya tanjakan sempit, kurang lebih seperti ini ya, yang disediakan oleh kepolisian ya, di kantor polisi, di tempat tesnya. Oke. Nah, jadi aturannya nanti kalian naik ke sini, lalu setelah berada di tengah-tengah tanjakan, apa yang harus kalian lakukan? Yap, betul sekali, kalian harus melakukan stop and go di tanjakan ini. Oke, jadi intinya tes yang ketiga itu adalah stop and go ya. Biasa terkenalnya itu stop and go, atau berhenti di tengah-tengah tanjakan tanpa mati mesin ya. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Jadi aturannya, kalian naik, setelah berada di tengah tanjakan, kalian
hentikan mobil kalian tanpa mematikan mesin, tanpa gerakan sedikit pun. Kalian harus stay di tengah-tengah tanjakan. Kalau mundur sedikit-sedikit nggak apa-apa, itu masih wajar ya. Jangan sampai mundur lagi ya, kebablasan itu gagal, nanti dianggapnya gagal. Tapi kalian harus berhenti di tengah tanjakan tanpa mati mesin. Setelah berhenti beberapa detik, kalian langsung gas lagi naik ke atas sampai ke beres tanjakannya. Maka setelah itu kalian dinyatakan lolos. Oke, kita langsung saja praktek. Let's go. Oke, kita sudah siap di start awal ya. Oke, untuk tes yang terakhir ini, saya kira untuk kalian yang ikutin channel saya pasti udah tahu caranya ya. Karena di video saya sebelumnya itu udah dibahas tentang cara melakukan stop and go, bagaimana tipsnya, bagaimana triknya, itu ada. Tapi sekarang kita bahas lagi di sini, kita bahas nggak akan secara detail ya. Kalau secara detail kalian tinggal cek di video saya mengenai stop and go ya. Itu udah tuntas dibahas dari 0 sampai Z ya. Dari 0 sampai Z. Dari A sampai Z ya. Oke. Kita langsung aja. Ada beberapa cara untuk melakukan stop and go. Bisa menggunakan bantuan rem tangan atau bisa langsung menggunakan rem kaki. Nah, untuk pemula biasanya kebanyakan menggunakan rem tangan ya. Cari aman juga karena ini namanya tes ya, menentukan lulus atau tidak. Makanya saya rekomendasikan, saya sarankan, dan di video ini juga saya akan mempraktekkan dengan menggunakan bantuan rem tangan. Nah, untuk cara menggunakan langsung dengan rem kaki itu kalian tinggal cek aja video saya sebelumnya. Oke, biar cepat juga ya videonya, biar nggak terlalu panjang. Oke, langsung saja kita turunkan rem tangannya, pindah ke rem kaki, kopling diinjak, masukkan gigi 1. Oke, maju perlahan, santai saja, maju perlahan, santai saja ya. Oke, sampailah kita di tengah tanjakan dan rem. Oke, rem kaki dulu tentunya ya. Lalu rem tangan kita masukkan sampai kuat ya, karena rata-rata rem tangan itu memang ada yang agak-agak ngeplos ya, rata-rata. Nah, kita setelah rem tangan diangkat sampai kuat kayak gini, kopling kita angkat dikit-dikit. Oh, ini berarti udah stay ya, udah berhenti ya tengah tanjakan kita tuh kan, tengah tanjakan. Nah, selanjutnya kita angkat kopling secara perlahan kayak gini. Rem kaki jangan dilepas dulu ya, biar ngebantu rem tangannya supaya nggak ngeplos ya. Nah, koplingnya angkat dikit-dikit kayak gini. Nanti kalian akan merasakan mobil itu mulai bergetar ya. Nah, dari kamera kaki juga kayaknya kelihatan tuh getarannya. Tapi jangan sampai mati ya. Udah getar kayak gini ya, kalian coba lepas rem dikit-dikit ya. Apakah mundur atau tidak? Oke, tidak, berarti rem tangannya kuat. Ini tipsnya ya, ini soalnya tes. Kita anggap kita lagi tes. Oke, kalau nggak lagi tes sih ya bebas lah. Ini tipsnya dari saya. Pastikan berarti rem tangan bagus ya, fungsinya bagus. Oke, mobil getar, kita langsung pindahkan kaki kanan ke gas kayak gini. Set. Oke, sambil digas. Oke, sambil digas kayak gini. Nah, rem tangannya kita turunkan pelan-pelan. Biarkan ngagerung juga nggak apa-apa ya. Nah, ini ya. Oke. Dan sampailah kita di permukaan. Permukaan ya. Oke, selesai di tanjakan. Alhamdulillah, tes SIM-nya lulus. Kita tinggal ambil nanti SIM A di depan ya. Oke, kayak gitulah kira-kira ya, brother ya. Oke, mantap. Oke bro, gimana tesnya bro? Mudah atau sulit bro nih kira-kira nih? Oke, jadi gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang pertanyaan dari brother sekalian, itu gimana kalau misalkan tes dari yang jenis yang pertama, tadi kan ada 3 ya. Pertama itu gagal. Nah, gimana nih? Apakah nanti kita harus tes lagi dari awal, dari tes tulis lagi atau gimana? Nah, setahu saya ya,
karena teman saya juga ada yang praktek ya, itu udah sampai 3 kali itu gagal, kalau nggak salah 3 kali atau 2 kali, saya lupa lagi. Pokoknya intinya gini, kalau misalkan praktek kalian tes ke-1 gagal atau kedua gagal ya, itu kalian dianggap gagal tentunya, tetapi nanti kalian boleh atau berhak untuk melakukan tes kembali, tentunya tidak dari awal lagi, tidak dari tes tulis lagi, tapi kalian tinggal melanjutkan. Jadi kalian tinggal tes prakteknya aja gitu ya. Itu waktunya 1 minggu setelah kalian gagal. Misalnya hari ini hari Senin kalian gagal, berarti minggu depannya hari Senin lagi kalian datang lagi, kalian tes lagi, kayak gitu ya. Itu peraturannya kayak gitu. Oke. Nah, biayanya berapa bikin SIM? Itu 120.000. Tahun berapa ya? Saya lupa lagi. 120.000 itu ya. Nah, ini juga perlu brother ketahui ya. Kalau tadi yang sudah saya praktekkan itu mungkin ya, saya nggak tahu ya, apakah itu udah baku di setiap daerah itu sama prakteknya, jenis prakteknya seperti itu atau tidak, saya tidak tahu ya, jujur saya tidak tahu. Tapi apa yang saya alami waktu saya tes adalah yang udah saya praktekkan barusan, ada 3 macam. Jadi saya mohon maaf banget jika mungkin setelah kalian melihat video ini terus kalian tes ternyata kok tesnya beda gitu ya. Nah, saya mohon maaf kalau misalkan seperti itu. Oh iya, saya tesnya itu di Polres Ciamis ya, Polres Ciamis. Itu tesnya kayak ini ya. Dan saya rasa mungkin sama lah ya, mungkin di daerah lain juga, atau mungkin ada yang punya pengalaman berbeda, kalian boleh share juga ya di kolom komentar, boleh kalian ceritakan, silahkan. Tetapi saya yakin lah kalau kalian udah menguasai 3 cara ini ya, saya yakin mau tes apapun pasti bisa lah ya, pasti bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Aduh, ini udah sore ya, ini udah mulai gelap. Oke brother, mungkin untuk video kali ini saya cukup sekian, dan sekali lagi mohon maaf jika udah lama banget saya nggak upload video. Insya Allah kedepannya saya akan lebih rajin lagi ya, makanya support terus channel ini. Jangan lupa like, share, juga subscribe untuk kalian yang belum. Terima kasih juga buat kalian yang udah dengan setianya terus ngikutin channel saya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum, bye.